Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Saya harap kita semua boleh senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, boleh senantiasa semangat, dan ketika kita akan melakukan aktivitas di hari ini, kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon pertolongan dan juga bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan berkat, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan anugerah yang boleh Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Di pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati, mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadikannya teladan dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 13, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan. Maka kata Yesus, "Seumpamakah hal kerajaan Allah, dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Maranatha. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi secara virtual dalam renungan pagi melalui channel YouTube GP Bukit Harapan Surabaya. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, yaitu menjadi berkat. Menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini bercerita tentang bagaimana mengkonsepkan tentang kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kerajaan Allah itu. Dan kita melihat Tuhan Yesus menjabarkannya melalui perumpamaan. Ia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu dalam pengertian sederhana bisa disamakan dengan gambaran biji sesawi dan juga ragi. Tidak mungkin menjelaskannya dengan bahasa teologis sebab itu sungguh sangat rumit untuk dijelaskan, sehingga Tuhan Yesus menyampaikannya dalam perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk dimengerti. Nah, penjelasan sederhana menolong para pendengar Injil untuk mengerti dan juga turut berpartisipasi atas apa yang Tuhan kehendaki. Keterlibatan kita menghadirkan kasih Allah bagi dunia sekitar pasti memiliki dampak yang begitu luar biasa. Biji sesawi dan juga ragi berfungsi maksimal saat dipergunakan dengan cara yang benar. Biji sesawi yang ditaburkan di kebun secara bertahap akan bertumbuh dan juga berkembang menjadi pohon yang kuat dan juga bermanfaat bagi banyak pihak. Entah digunakan untuk keperluan membangun rumah ataupun dipergunakan untuk keperluan untuk menjaga ekosistem alam dan juga lain-lain sebagainya. Kalau ditanam dengan baik dan juga kita menjaganya, ketika dipergunakan dengan baik, mari kita kembali menanamnya dengan baik lagi, maka pastilah akan berguna bagi banyak pihak. Begitupun juga dengan ragi yang ditabur pada tepung terigu untuk konsumsi 100 orang. Dapat menghasilkan adonan terbaik dalam membuat roti yang enak dan juga bukannya roti yang tidak enak. Tetapi ketika kita membuat donat misalnya, kita pasti membutuhkan ragi supaya adonannya menjadi lebih lembut lagi dan juga bisa dinikmati karena rasanya yang empuk. Nah, dua perumpamaan tadi tentang perumpamaan biji sesawi yang ditaburkan dengan perumpamaan tentang ragi yang ditaburkan di tepung
mau menjelaskan bahwa manusia perlu mengalami dan juga merasakan arti dari pemerintahan Allah dalam kehidupan secara pribadi. Artinya bahwa ketika seseorang menganggap pesan Injil yang diberitakan secara sederhana, maka kuasa Injil memengaruhi hidupnya sebagai pelaku firman yang juga mau memberkati sesamanya. Ketika kita mau mengamalkan bahwa biji sesawi yang ditaburkan dan juga ragi yang ditaburkan akan menghasilkan sesuatu yang baik jikalau kita bertekun untuk merawat biji sesawi itu hingga dapat bertumbuh menjadi pohon. Bahkan ketika kita mau menaburkan ragi, kita mau menunggunya terlebih dahulu, membuat adonannya dengan sebaik-baiknya, maka pasti akan menghasilkan roti yang baik, roti yang enak, roti yang empuk. Begitupun manusia, ketika kita mau dikelola oleh Tuhan, ketika kita mau membiarkan diri kita untuk ditempa oleh Tuhan, untuk diadon oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan, maka pasti kita akan membuahkan apa yang baik. Kita pasti akan menghasilkan apa yang baik, yang terbaik, yang telah diusahakan oleh Tuhan bagi kita. Dan juga ketika kita telah menerima berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, janganlah memendamnya seorang diri. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kasih sayang Tuhan kepada kita, itu juga patut untuk kita bagikan kepada sesama kita. Mengapa demikian? Karena kalau Tuhan menyayangi kita, apa salahnya kita juga menyayangi sesama kita sebagai bentuk syukur kita. Karena Tuhan telah menyayangi kita, maka kita pun harus menyayangi sesama kita. Karena itu adalah salah satu perintah Tuhan untuk kita jalankan. Bukan hanya untuk dijalankan sebagai suatu formalitas saja, tetapi patut kita jalankan sebagai ketulusan hati kita, keinginan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui menjadi berkat dengan tindakan, perkataan, bahkan tingkah laku hidup kita. Bagaimana kita dapat menjadi berkat kalau misalnya perkataan yang kita keluarkan hanyalah perkataan yang kasar, perkataan yang penuh dengan hujatan, perkataan yang penuh dengan kebohongan. Bagaimana kita mau menjadi berkat kalau kita dalam tingkah laku kita sering menyakiti sesama kita. Kita sering membuat sesama kita terluka. Bahkan kita sering membuat Tuhan terluka. Apakah itu sudah dijadikan sebagai teladan yang baik untuk kita dapat menjadi berkat? Tentu tidak, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Melalui firman Tuhan ini kita mau juga diperlihatkan bahwa setiap hal tentu harus melewati proses panjang. Biji sesawi tidak mungkin ketika ditaburkan langsung menjadi pohon yang besar. Dibutuhkan proses. Harus dirawat dengan baik, ditanam, diberikan pupuk yang baik, supaya ia dapat tumbuh menjadi pohon yang baik dan dapat dipergunakan bagi orang banyak. Begitu halnya juga dengan ragi. Ragi tidak bisa dipergunakan hanya ditaruh saja di atas tepung itu. Bagi ibu-ibu dan juga bagi siapapun kita yang suka membuat roti, pasti kita tahu bagaimana proses ragi dipergunakan untuk dapat menghasilkan sebuah roti yang baik. Kita harus menunggu beberapa waktu hingga ragi itu dapat dipergunakan. Kita harus mengelola lagi, mengaduk adonannya, memasukkannya di oven ataupun di dalam penggorengan dan lain sebagainya. Dibutuhkan proses yang panjang dan juga dibutuhkan usaha. Memang lelah, capek pasti ada, tidak mungkin capek tidak ada. Menjalani kehidupan setiap hari, bangun pagi bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bangun pagi kita harus belajar, harus melakukan berbagai hal. Pulang malam, pulang sore, pasti membuat kita lelah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita mau mengimani bahwa semua itu adalah proses pendewasaan iman, maka pastilah diri kita pun akan senantiasa bersuka cita ketika kita melewati berbagai hal. Bahkan ketika kita ada mampu untuk menjadi berkat, kita akan menjadi berkat. Bukan hanya soal materi saja untuk menjadi berkat, tetapi melalui perkataan kita yang baik, perkataan yang senantiasa mau menyemangati sesama kita, mendoakan sesama kita, berkomunikasi yang baik.
bahkan melalui tindakan kita yang baik. Saling merangkul satu sama lainnya. Kita mau saling membantu yang kesusahan. Kita mau saling mengajak satu sama lainnya untuk bersemangat, memberikan senyuman yang terbaik. Hal-hal inilah yang menjadi berkat bagi semua orang. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali saya katakan, ketika kita hanya memberikan senyuman sedikit pun, itu sudah pasti akan membuat orang merasa luluh. Kalau mungkin saat ini kita menggunakan masker, tapi pasti ketika kita tulus ingin tersenyum, pasti dari raut wajah kita pun akan terlihat bahwa kita memang tersenyum. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, apalagi kita akan melewati hari ini, tersenyumlah kepada semua orang. Beritakanlah apa yang baik melalui perkataan kita. Upayakanlah apa yang baik melalui tindakan kita. Sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan, kita juga menjadi berkat melalui tindakan, perkataan, dan perilaku hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapak, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan juga anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini ya Bapak, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini. Tuntun setiap langkah kami, mampukan kami, supaya kami mampu untuk menjadi berkat melalui tindakan, perkataan kami, dan juga tingkah laku hidup kami. Ajar kami untuk melihat sesama kami sebagai cerminan diri kami sendiri, supaya kami mampu untuk dapat melihat bahkan merasakan apa yang sesama kami rasakan. Dan juga kami dapat mengendalikan diri kami untuk tidak menyakiti hati sesama kami. Ya Bapa, mampukan kami supaya kami mampu untuk melewati setiap proses yang Tuhan limpahkan bagi kami. Setiap proses untuk pendalaman iman kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat melewati itu semua dengan pertolongan Tuhan dan tetap percaya dalam pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami berkeluarga, bahkan pribadi kami, setiap apa yang akan kami usahakan, setiap pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang kami rencanakan. Berkati Tuhan, supaya kami dapat melewati semuanya dengan penuh sukacita dan syukur hanya kepada Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di hari ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya.